Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Terlebih Engkau telah bangunkan kami dari istirahat kami, dan kami hendak menerima banyak kasih dan berkat yang Engkau siapkan bagi kami hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kiranya Engkau pimpin kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat mengetahui apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, yaitu pada hari Senin, tanggal 12 April tahun 2021, yaitu dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat yang terkasih, siapa di antara kita yang tidak ingin dihormati? Siapa juga di antara kita yang tidak ingin dihargai atau dianggap atau dipandang lebih daripada yang lain? Pun di antara kita tidak ada yang ingin direndahkan, bukan? Atau dianggap sebelah mata, atau dianggap sebagai hamba. Pasti semua ingin nampak lebih, nampak terhormat, nampak dihargai. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita harus merendahkan diri dan taat, sama seperti Yesus Kristus yang rela merendahkan diri dan taat bahkan sampai mati di kayu salib, hanya demi kasih-Nya kepada kita dan juga ketaatannya kepada Bapa di surga. Jemaat yang terkasih, untuk menjadi seorang yang bisa merendahkan hati ataupun merendahkan diri, itu bukanlah perkara yang mudah, karena di situ perlu yang namanya pengorbanan. Pengorbanan di sini bukan bicara mengenai pengorbanan materi, pengorbanan tenaga, atau pengorbanan akan pikiran maupun pendapat, tapi lebih kepada pengorbanan diri, supaya kerinduan ataupun keinginan bersama atau untuk kepentingan banyak orang bisa tercapai. Seseorang yang rendah hati atau mau merendahkan diri pasti adalah orang yang rela berkorban, bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Dan orang yang rendah hati dan juga mau merendahkan diri pasti adalah orang yang tidak egois. Dia bukan sekali saja tiba-tiba bisa merendahkan hati atau merendahkan diri, tetapi karena Roh Kudus yang membuat dia menjadi mampu untuk merendahkan hati atau merendahkan diri. Dan itu konsisten dia lakukan dan menjadi suatu sikap atau kebiasaan atau karakter dalam dirinya. Jadi ketika dia diberikan Tuhan kelebihan, entah itu berupa talenta, materi, jabatan, atau apapun bentuknya, dia tidak akan menjadi sombong. Dia tidak akan mencari nama, dia tidak akan mementingkan diri sendiri. Tetapi sekalipun dia diberikan Tuhan banyak berkat, baik itu berupa materi, kelebihan, baik itu kelebihan akan ilmu, akan talenta, atau apapun jenisnya, bahkan jabatan, dia akan menganggap semuanya itu berasal dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kepentingan banyak orang. Dan itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita teladani. Dia sebagai seorang anak Allah, dia juga punya power atau punya kuasa. Dia tidak menunjukkan akan dirinya. Dia tidak memperlihatkan akan kuasa ataupun kekuasaannya.
tapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba yang mau melayani, yang mau rela berkorban untuk taat kepada Bapa demi kasihnya kepada kita manusia. Jemaat yang terkasih, bila kita melihat sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang sekarang ini oleh karena situasi sekarang mulai untuk berpikir secara individualistis, hanya mementingkan diri sendiri. Gimana rasanya biar dia aman, bagaimana rasanya biar dia itu enak, nyaman, atau berada di comfort zone. Tidak peduli orang, mau itu saudara, mau itu teman lama, mau itu apapun, tidak peduli. Pada akhirnya yang penting aku enak, aku nyaman. Dan tanpa disadari itu membuat dirinya menjadi orang yang sombong atau angkuh dan bersikap egois. Dan orang-orang yang demikian susah untuk merendahkan diri atau hati, bahkan menjadi taat. Jemaat yang terkasih, itu bisa juga nampak bila mana kita melihat ada rekan kita yang kurang, lalu kita tegur dia di depan orang. Ataupun kita melihat dia sepertinya punya kelebihan dan dia banyak disukai oleh orang-orang dan dia merasa iri. Ataupun ketika kita tegur langsung marah dan menghina balik akan diri kita. Banyak hal-hal itu terjadi di sekitar kita. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, bila mana kita mau mengingatkan orang lain atau menegur, ingatkanlah dan tegurkanlah dengan kasih. Bukan untuk mempermalukan, karena itu tanda kita merendahkan hati kita. Dan orang yang menerimanya pun akan menerima dengan baik teguran itu. Pun dengan ketika ada orang lain yang berhasil atau disukai banyak orang, maka kita pun senang karena dia pun senang. Dia layak mendapatkannya dan kita juga layak mendapatkannya suatu hari nanti. Dan itu yang Tuhan inginkan. Bila kita memiliki kerendahan hati atau kita mampu merendahkan diri dan menjadi gaya hidup kita, dan kita taat atau konsisten melakukannya dan menjadikan itu sebagai karakter atau gaya hidup kita, maka yakinlah perpecahan itu tidak akan pernah ada. Yang ada kita saling menerima, saling memberi, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Seperti Kristus, karena dia merendahkan dirinya, karena dia taat, konsisten terus-menerus sampai akhir hidupnya, hasilnya adalah kita yang hidup di dalam Tuhan, menerima kasih dari Tuhan yang sejati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Terima kasih Kau mengajarkan kami untuk kami dapat merendahkan diri kami dan taat kepadamu. Tuhan, Kau tidak ingin kami menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, orang-orang yang hanya memikirkan diri kami sendiri ya Tuhan, yang hanya ingin dihormati, dihargai, tapi timbul perpecahan karena itu semua. Kau menginginkan kami menjadi pribadi yang mau membawa damai, yang merendahkan diri, merendahkan hati, dan yang mau rela berkorban dan taat senantiasa sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpinlah kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami memohon supaya kiranya Engkau memberkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau juga menyertai akan kehidupan pekerjaan kami, serta mengurapi kami dalam pelayanan yang kami lakukan, agar semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang kudus. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kita sebagai pribadi yang mau merendahkan diri kita
meredakan hati kita, dan taat sampai akhir, supaya kita menjadi kebanggaan dan kesayangan Tuhan dan menjadi kesayangan bagi banyak orang. Tuhan memberkati, salam sehat.